bisa berbelanja online, bisa menyimak berita dari mancanegara, bisa berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota, lalu penggunaan kereta cepat Shinkansen di negara Jepang. Apa itu ya? Oke, itu semua terjadi karena teknologi. Teknologi itu bisa mempersempit ruang dan menyingkat waktu. Sadarkah kalian? Itu semua terjadi karena globalisasi. Dan hari ini kita akan belajar globalisasi. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang materi globalisasi. Ini dia KD-nya. Dan ini dia tujuan pembelajarannya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, mantap kalau sudah siap. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengan nada tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, belajar online kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu firman Allah di ayat berapakah yang berkaitan dengan globalisasi? Yuk kita baca firman Allah yang berkaitan dengan globalisasi. Siapkan Qur'annya ya. Ini dia. Oke, masih belajar di globalisasi. Firman Allah surat apa tentang materi globalisasi? Kita cari bareng-bareng ya. Silakan yang di rumah bisa membuka Qur'annya masing-masing. Globalisasi itu ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabahil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaan di duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Arti dari Quran surat Al-Qasas ayat
77. Kalian sudah membaca bareng-bareng? Mantap. Globalisasi itu berasal dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Lalu, apa nih arti globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi identik dengan global village atau desa global. Desa global adalah proses perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global Village menjelaskan bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh, seseorang bisa melakukan perjalanan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi transportasi modern. Kemudian, contoh yang kedua, informasi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dengan adanya teknologi internet. Di sini adalah teknologi informasi. Lalu saya tanya nih, ada yang tahu dari bentuk-bentuk globalisasi? Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi di bidang iptek adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, pemanfaatan mesin sebagai alat produksi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, globalisasi di bidang transportasi adalah kemajuan yang sangat cepat di berbagai kelompok atau di seluruh dunia dalam bidang transportasi. Contohnya, penggunaan kereta cepat Shinkansen di negara Jepang, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot, penggunaan bus atau mobil tanpa sopir, penggunaan radar, dan penggunaan bus free wifi. Siapa yang nggak senang naik bus bebas atau gratis wifi dan bisa main game atau internet dalam waktu yang lama. Yang ketiga, globalisasi di bidang budaya adalah penyebaran informasi, nilai, dan gagasan ke seluruh dunia untuk mempermudah dan mempercepat hubungan sosial. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, tren fashion atau model pakaian dengan gaya Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Yang keempat, itu globalisasi di bidang ekonomi adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia yang global dan mendunia. Contohnya itu EFTA, perdagangan bebas di Eropa, AFTA, perdagangan bebas di ASEAN, dan OPEC atau negara-negara pengekspor minyak.
contohnya. Yang kelima adalah globalisasi di bidang komunikasi, yaitu interaksi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun melewati batas wilayah. Contohnya, penggunaan HP, adanya video call, adanya penggunaan internet, dan munculnya berita-berita digital. Sekarang kita sulapan ya, kira-kira Bu Guru mau melakukan kegiatan apa ini? Oke, selamat siang kakak. Terima kasih orderannya ya. Barang akan segera kami kemas dan proses kirim. Segera kirim alamat lengkap, bukti transferannya. Nanti setelah kami kirim, kami berikan notifikasi pengirimannya. Jangan lupa ya untuk order kembali ke online all shop kami. Terima kasih kakak. Oke, setelah tadi kita belajar bentuk-bentuk globalisasi, sekarang kita belajar dampak dari adanya globalisasi. Dampak yang pertama adalah dampak positif. Di antaranya itu perkembangan alat komunikasi dan informasi. Komunikasi menjadi lebih mudah, taraf hidup meningkat, perkembangan iptek, dan ekonomi meningkat. Dampak negatifnya itu ada sikap individualisme, kenakalan remaja, pencemaran lingkungan, westernisasi, dan kriminalitas. Oke, setelah tadi kita belajar dampak globalisasi, upayanya apa ini dalam menghadapi globalisasi? Upayanya yaitu tetap berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, semangat nasionalisme, dan selektif terhadap globalisasi. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih kalian sudah semangat mengikuti KBM daring, KBM online hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar, Wapri atau WAG atau WhatsApp guru. Kira-kira untuk materi hari ini sudah pahamkah? Mantap, sudah paham ya. Kita ulangi untuk materi hari ini. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5. Sebutkan. Oke? 1. Globalisasi di bidang iptek. Yang kedua di bidang transportasi. Yang ketiga di bidang budaya. Yang keempat di bidang ekonomi. Dan yang kelima di bidang komunikasi. Kalian hari ini sudah mantap mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Sebelum Bu Guru tutup dengan salam, mari kita baca hamdalah bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih karena kalian sudah hebat hari ini. Maka Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam beberapa bahasa. Merci, arigato, sheshe, sukron, kamsia, matur nuwun, dan hatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk tetap semangat menyongsong globalisasi, kita bernyanyi bersama lirik lagu globalisasi. 1, 2, 3. Kawan, masuk era globalisasi, segeralah bersiap diri, jadilah bangsa mandiri.
Jangankan kena globalisasi, jadilah pribadi penuh mandiri, untuk selalu tegak berdiri, penuh harga diri.